Ya, kami masih membahas mengenai Mahkamah Agung yang membatalkan keputusan dari pemerintah menaikkan 100% iuran BPJS Kesehatan. Saya langsung ke Malang lagi, Mas Iqbal Ma'ruf masih bersama kami, Kahumas BPJS Kesehatan. Mas Iqbal, Komisi 9 sudah mengatakan akan segera mengadakan rapat koordinasi, saya menyebutnya begitulah. BPJS Kesehatan akan dipanggil, Kementerian Kesehatan dipanggil, Kementerian Keuangan dipanggil untuk memperjelas ini semua. Saya kurang pasti apakah dalam masa reses ini atau bagaimana begitu. Nah, berkaitan dengan itu apa yang kemudian sudah disiapkan juga oleh BPJS Kesehatan selain menunggu salinan atau tadi Bang Rizal mengatakan di studio kalau perlu BPJS Kesehatan sedikit proaktif biar bisa segera begitu. Mas Iqbal? Ya, yang disampaikan Pak Rizal dari BPKS sebetulnya kita lakukan, Pak. Oh, sudah. Saya akan koordinasi dengan Deputi Hukum untuk menanyakan salinan apakah sudah diterima dari ML, bahwa sudah dihubungi, tapi tetap belum ada, masih disusun minutanya. Yang istilahnya saya nggak paham soal minuta dan yang lain. Tetapi tentu BPJS Kesehatan dalam waktu dekat ada koordinasi dengan kementerian lembaga, Pak. Sudah terjadwal untuk membicarakan bagaimana teknis ke depan setelah ada putusan Mahkamah Agung soal pembatalan iuran untuk kelas mandiri. Ya, kita ingin menenangkan masyarakat sebetulnya bahwa konsekuensi logis dari putusan MA itu akan BPJS lakukan sepenuhnya sebagaimana arahan pemerintah. Kita tidak ingin juga memberikan ancaman dan yang lain. Nanti komitmen layanan dikurangi dan lain tidak. Karena sebagai badan pelayanan publik kita paham kondisinya. Skema soal jika terjadi sesuatu terhadap pendanaan program ini kan memang sudah diatur begitu jelas. Perkara nanti harus dengan mekanisme apa tentu kementerian lembaga pemerintah dalam ini akan menetapkan kebijakan apa. Ya, Mas Iqbal, sedikit lagi saya kembali ke pertanyaan banyak dari publik atau masyarakat peserta BPJS Kesehatan. Andai kata di dalam jeda komersial tadi saya sempat berbincang dengan Mas Tony dan Bang Rizal di studio, kalau tidak berlaku surut begitu. Nah, pembayaran di Januari dan Februari yang sudah dibayarkan oleh para peserta BPJS Kesehatan, apakah kemudian akan dibayarkan kembali? Kalaupun itu sulit, apakah kemudian dikompensasi sedemikian rupa sebagai bayaran di bulan berikutnya? Ini sudah terpikirkan atau seperti apa yang akan diskemakan walaupun mungkin belum ada rapat koordinasi? Apa kira-kira skema yang mungkin terjadi yang mungkin bisa disampaikan oleh Humas BPJS Kesehatan, Mas Iqbal? Iya, tadi pernyataan Mas Bayu soal kalau tidak berlaku surut. Iya. Misalnya berlaku surut sejak Januari misalkan kan, artinya keputusan itu akan nge-grab ada selisih terhadap iuran yang dibayar oleh peserta. Kita ingin menyampaikan ke publik bahwa hak peserta tetap dipenuhi. Jadi kalau memang dia membayar 160.000, tentu akan menjadi alternatif apakah menjadi saldo untuk pembayaran iuran selanjutnya atau mekanisme refund tentu akan kita tetapkan. Tetapi yang ingin kita tegaskan hak peserta tetap dipenuhi, kita menghargai itu karena kalau tidak akan menjadi temuan audit juga, Pak. Ya, baik. Saya izin Mas Iqbal mendengarkan dua narasumber saya di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu, termasuk dari Mas Tony Samusir dulu. Apa yang kemudian menjadi usulan lagi? Saya mengerti gugatan ini dibuat juga bukan untuk menyulitkan siapapun begitu, tetapi untuk kepentingan yang lebih baik. Kita sudah punya program ini, tinggal ini kita sedang dalam proses memperbaikinya secara perlahan. Apa yang Anda ingin sampaikan untuk BPJS Kesehatan, Mas Ton? Ya, yang ingin kami sampaikan adalah BPJS harus tetap berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, termasuk perihal aksesibilitas terhadap obat. Seperti kita ketahui bahwa pasien cuci darah itu banyak yang tidak mendapatkan obat-obatan. Jadi ketika iuran ini pun naik 100%, gunanya apa? Jadi bukan karena iuran hal-hal termasuk mendapatkan akses obat-obatan itu? Betul sekali, termasuk aksesibilitas terhadap obat dan cek-cek laboratorium mungkin ya, dan pemeriksaan penunjang lainnya yang sebenarnya sulit sekali untuk diakses. Itu kenapa menjadi pertanyaan besar di kami. Kenapa iuran ini begitu naik 100%? Kalau hanya untuk menambal defisit karena tata kelola yang buruk, kenapa harus yang dikorbankan adalah warga negara? Seperti itu. Jadi kami berharap BPJS terus melakukan perbaikan di segala sektor. Ya. Dan
kami apresiasi bahwa per Januari kemarin BPJS telah menghilangkan sistem rujukan berjenjang untuk pasien hemodialisis. Ya. Tapi ingat bahwa penyakit ginjal itu ada 3 modality. Yang pertama hemodialisis cuci darah melalui mesin, Ya. ada cuci darah mandiri atau melalui rongga perut, dan ada transplantasi ginjal. Dan 2 modality ini masih menggunakan sistem rujukan berjenjang yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi dokternya di vaskes pertama dan di lanjutan. Ya. Ini akan mengeluarkan kos yang lebih besar lagi. Ya, pendapat kami adalah perbaiki dulu. Kita harus perbaikin dulu tata kelola ini tadi. Contohnya mengejar orang-orang yang belum membayar iuran dengan tepat waktu, yang menunggak banyak. Ini kan jumlahnya besar sekali. Dan yang kedua adalah bagaimana sebuah sistem, contohnya sistem rujukan itu tepat sasaran. Agar apa? Ya. Agar tidak pembiayaan ini tidak loss seperti Baik. itu. Ya, hal-hal semacam ini yang mungkin bisa diperbaiki sedemikian rupa tanpa kemudian menaikkan sampai 100%. Betul. Oke. Kita perbaikin dulu tata Ya. kelola ini, baru kita berbicara tentang angka. Oke, saya sampaikan di sini dulu karena saya terbatas waktu. Mas Tony, ada masukan berkaitan dengan perubahan dari Mahkamah Agung ini untuk BPJS Kesehatan, terutama untuk publik secara keseluruhan. Apa yang ingin disampaikan? Ya, Mas Rizal, maaf. Pertama, bagi masyarakat mungkin tunggu sosialisasi dari BPJS Kesehatan, dan mungkin tadi kami menyarankan BPJS Kesehatan lebih proaktif. Ya, Ya tadi mungkin bisa tanpa harus menunggu rapat koordinasi bersama Komisi 9, tetapi sudah bisa menerima petikan putusan sehingga ada informasi yang bisa menenangkan masyarakat. ya, Nah, tadi Mas Tony sudah menjelaskan, jadi tidak cuma di sektor kesehatan. ya, Hampir sebagian besar sektor, inefisiensinya itu harus ditanggung oleh konsumen. Itu tidak fair. Dan kami juga berkali-kali dari BPKN bukan menolak kenaikan, tetapi mempertimbangkan alternatif-alternatif lain Ya. sebelum mengambil opsi kenaikan. Ya. Kenaikannya pun kita sarankan gradual. Jadi tidak serta-merta. Karena tadi integrasi data di BPJS-nya itu berantakan. Kemudian risk management antara klaim dari rumah sakit ke BPJS itu berantakan. ya, Buktinya apa? Banyak yang ditangkap. ya, Banyak sekali. Bahkan ada yang meninggal masih bisa klaim. Ada data orang meninggal bisa klaim. ya, Nah itu yang seperti itu, hal-hal sederhana. Janganlah inefisiensi, tadi kalau istilah Pak Mas Tony itu tata kelola industri ini, kemudian kita bebankan kepada masyarakat. Ya. Nggak seperti itu. Baik. Semangat social security nggak seperti itu. Baik. Terima kasih Bang Rizal. Singkat padat saya kembalikan sebagai penutup ke Mas Iqbal, Humas BPJS Kesehatan. Bisa diterima masukan-masukan ini, Mas Iqbal? Ya, tentu kita mendengar dari semua pihak bahwa audit BPKP, pernyataan Pak Rizal kan tidak mewakili bagaimana sebetulnya tidak lanjut terhadap audit BPKP. Kami ingin mengklarifikasi bahwa soal beberapa hal memang tidak dalam domain BPJS Kesehatan, tetapi kami berusaha memperbaiki ini, termasuk yang tracing data 27,4 juta Ya. itu yang disampaikan orang meninggal dan yang lain. Karena itu terlalu riskan, seakan-akan lembaga ini bobrok sekali. Gitu. Jadi kami mengharap dengan ada putusan MA ini, keaktifan peserta menjadi lebih baik, uang yang dikumpulkan menjadi lebih besar, sehingga cukup untuk membiayai biaya manfaat yang dibutuhkan oleh peserta JKN. Terima kasih, Mas Boy. Ya, baik. Mas Iqbal, apresiasi bisa terus memberikan keterangan dan kita tunggu keterangan selanjutnya yang lebih lengkap kepada para peserta BPJS Kesehatan berkaitan dengan putusan MA. Terima kasih bergabung dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih juga untuk Mas Tony. Salam buat teman-teman di komunitas. Bang Rizal, terima kasih. Ini bukan pertama dan terakhir kita bicara mengenai ini. Kita kawal terus BPJS Kesehatan sebagai sebuah lembaga yang nanti mumpuni untuk menjamin kesehatan masyarakat di Indonesia. Terima kasih sekali lagi.